terima kasih Pak Wahyu. Selanjutnya apa kabar? Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keluarga, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya walaupun di pandemi COVID-19 ini tidak boleh patah semangat dan harus semangat seperti kita sekarang hadir di sini untuk bincang-bincang mengenai persoalan bisnis, dan ini berkaitan dengan tema yang tadi sudah Bang Dipo sebutkan, yaitu spiritual marketing. Nah, memang kalau kita bicara spiritual marketing ini memang jarang sekali ya disampaikan kepada orang-orang. Padahal ini amat sangat penting kalau kita betul-betul mengetahui makna dari spiritual marketing. Seperti tadi Bang Dipo sampaikan bahwa spiritual marketing ini tidak hanya bicara seputar agama dan religius, tapi ada nilai-nilai, ada sosial di dalamnya, termasuk juga bagaimana kita sebagai manusia menanamkan nilai kejujuran, keramahan, dan ini juga salah satu strategi yang amat sangat baik kalau kita gunakan gitu ya dalam perusahaan kita atau UMKM kita mungkin. Nah, langsung saja kita akan mengetahui seperti apa spiritual marketing itu. Boleh disampaikan yang pertama mungkin Coach Wahyu untuk menyampaikan, kemudian dilanjutkan oleh Coach Ani. Kami persilakan untuk Coach Wahyu terlebih dahulu. Terima kasih Mas Dipo dan teman-teman semua. Pada prinsipnya spiritual marketing itu yaitu kita berbisnis tidak semata-mata mengejar keuntungan belaka. Tapi ada tujuan yang lebih penting lagi, yaitu kita mengharapkan ridho Tuhan. Artinya di sini kita berbisnis pun selain kita mengejar itu udah pasti ya, mengejar keuntungan udah pasti. Tapi ada goal yang lebih tinggi lagi, yaitu kita mengharapkan apa yang kita lakukan ini Tuhan atau Allah ridho atau tidak. Ya kan, sesuai dengan nilai-nilai universal agama pada umumnya ya. Biasanya kan orang kalau dilihat misalkan bisnis gitu aja ya, kemudian nilai-nilai yang diambil pokoknya berapa keuntungan yang sebesar-besarnya diperoleh itu sesuai dengan prinsip ekonomi. Tapi kalau dalam spiritual marketing memang nanti nilai yang lain itulah. Jadi misalkan begini, ini juga berlakunya itu untuk semua agama, tidak hanya agama Islam saja. Jadi misalnya kan harus ada standar-standar ya dalam menawarkan barang gitu misalnya. Nah itu satu, ada nilai-nilai yang tidak boleh ditinggalkan, misalnya kejujuran, ya kan, nilai kejujuran, kemudian amanahnya, ya kan, nilai amanahnya seperti apa. Nah itu harus dijaga benar. Kalau jujur kan dalam Islam juga dilarang adanya tadlis ya. Tadlis itu adalah menutupi aib dari suatu barang yang ditawarkan itu dengan niat memang untuk supaya customernya tidak tahu. Nah itu nggak boleh. Jadi kitmanu aibi sil'ah itu tidak boleh. Nah kalau nanti dalam berbisnis kadang-kadang kan memang terjadi seperti itu ya, supaya customernya nggak tahu ya. Sebenarnya itu masuk dalam hitungan penipuan ya, itu dihindari kalau dalam spiritual marketing. Jadi kita menerapkan bagaimana memang memarketingkan produk kita atau menjalankan bisnis kita ini memang sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat bukan hanya oleh manusia, tetapi disesuaikan juga dengan aturan yang dibuat oleh sang pencipta gitu. Nah, di sini erat kaitannya dengan branding sebetulnya ya. Spiritual marketing ini. Sebelum kita melakukan langkah menjual secara spiritual marketing, kita harus membranding diri kita sendiri. Kita meyakinkan pada orang, dan tadi amanah sama jujur itu wajib ya. Kita lihat amanah, orang lain akan trust sama kita, percaya sama kita. Sehingga dan kita dipercaya orang, kita mudah untuk melakukan transaksi marketing, transaksi jual beli kita mudah karena orang kita udah dilabeli orang sebagai orang yang baik, orang yang terpercaya, orang yang amanah, gitu. Sehingga melakukan langkah-langkah itu insya Allah orang, saya yakin deh kalau Pak A ini insya Allah benar dagangannya, insya Allah dia jujur, insya Allah dia nggak akan menyembunyikan kecacatannya, insya Allah dia tidak menipu kalau dia bilang bisa garasi beneran, seperti itu kurang lebih. Nah, juga termasuk begini di dalamnya itu kan, kalau dalam Al-Quran disampaikan ya di surat Al-Mutaffifun itu ya, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Curangnya itu bagaimana? Gitu kan, curangnya dimaksudnya adalah idaktalu ala nasi astaufun. Kalau nanti minta ditimbangkan oleh orang lain, misalnya kalau kita sebagai pembeli ya, kemudian nanti penjualnya kan menimbang untuk kita gitu ya. Kita minta dilebihin, sebagai customer minta dilebihin, tambahin dong gitu. Sebenarnya tambahannya itu nggak banyak. Jadi kalau namanya tatfif ya, atau yang dimaksud dengan al-mutaffifun itu adalah minta tambahannya sedikit saja memang. Terus
kalau nanti nimbang wa idza kaluhum awazanuhum yuksirun, kalau nanti menimbang untuk orang lain atau menakar untuk orang lain itu dikurangi dikit. Tidak banyak, nggak sampai 10%, sedikit saja. Nah, itu sudah termasuk dalam ketidakjujuran, termasuk dalam kecurangan sudah. Dan nanti di dalam Al-Qur'an, kalau ini ajaran Islam ya, di Al-Qur'an sendiri itu adalah ancamannya adalah wail. Wail itu bisa disebut sebagai salah satu nama neraka wail atau juga celakalah ya. Gitu. Jadi itu sudah mendapatkan laknat lah dari Tidak Allah berkah untuk orang-orang ya, tidak berkah di dunia kan iya, nggak nah dalam Kalaupun kehidupan nggak kalaupun berkah. dia dapat rezeki ada aja pengeluarannya ya. Ya, kalau dari sisi hitung-hitungan begitu. Ya. Sisi hitung-hitungan kalau nggak berkah tuh Entah begitu. itu tiba-tiba dia dicuri barang dia kan, tiba-tiba kebakaran, Iya. tiba-tiba ada aja masalah tuh biasanya terjadi sehingga uang yang didapat banyak itu akan kayak sia-sia begitu loh, nggak ada nilai keberkahannya. Ya. Iya, itu hikmahnya dari menerapkan spiritual marketing. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan oleh Coach Wahyu, Coach Ani mengenai spiritual marketing, dan ini ternyata tidak sesempit apa yang kita bayangkan. Ketika kita ngomong spiritual marketing, ini berkaitan terhadap agama saja, tapi di situ ada nilai-nilai dan norma-norma dari kemanusiaan sosial. Artinya kita sebagai manusia betul-betul kalau ini betul-betul diterapkan, dan ini sebenarnya sudah diterapkan tapi tanpa disadari oleh si perusahaan atau UMKM tersebut, sebenarnya dia sudah banyak yang menerapkan. Tapi banyak juga yang tidak menerapkan. Oke. Iya, saya katakan banyak yang tidak menerapkan tuh misalnya begini, kita dalam transaksi jual beli di pasar saja misalnya ya, beli buah misalnya ini ya. Kalau penjualnya itu kan biasa sudah nimbang tuh ya, nimbang. Nanti pembelinya itu kadang-kadang tuh ada aja. Dia itu sudah timbang, dia merasa kurang anget, tambahin lagi satu. Padahal si penjual itu sudah merasa itu pas, sudah dilihatnya pas, tapi si penjualnya merasa kurang anget, angetin lah, gitu. Kalau itu tidak diridhoi oleh si penjual, maka itu menjadi satu butirnya itu tadi kan menjadi tidak halal. Gitu. Begitupun ketika misalnya penimbangnya itu misalnya yang jualan itu ketika nimbang itu belum sampai anteng bener, belum stabil, itu tiba-tiba pokoknya jeruk aja udah makan masih naik turun ya, belum kelihatan, itu udahan aja lah udah kelihatan, padahal itu dia tahu bahwa itu sebenarnya timbangnya masih kurang. Nah itu kan berarti mengurangi sedikit, itu paling juga nggak nyampe setengah on juga, tapi tetap saja itu tidak boleh gitu loh. Jadi nilai-nilai seperti itu yang memang harusnya itu disadari. Kadang-kadang juga terjadi itu begini, nyicip misalkan ini ada jualan atau beli jeruk ya, orang beli buah jeruk yang besar-besar 1 kilo mungkin isinya cuma sekitar 6-7 gitu. Kemudian dia tiba-tiba nyicip, buka aja tanpa izin. Itu nggak boleh. Mestinya kalau penyicip, ingat yang belum dibeli, yang belum ada transaksi, belum dibayar itu belum hak milik. Ya kan? Jadi ketika gitu paling nggak izin, Pak boleh nyicip? Nah gitu kan, boleh nyicip Kak? Silakan, kalau silakan ya udah boleh kita nyicip. Kalau memang besar kan bisa jadi itu hitungannya sudah berapa, hampir 1 on sendiri ya, kalau misalkan 1 butir sudah hampir 10% dari totalnya. Itu kalau diambilnya secara cuma-cuma tanpa izin dan tanpa ridho dari si penjual, itu kan nanti kan menjadi yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam perut itu loh menjadi tidak halal di situ. Itu masih banyak. Kadang-kadang makanya sampai kalau di mal-mal itu ya ditulisi dilarang mencicipi. Ya kan? Kalau orang-orang kan gini. Ada maksudnya ya betul ya? Ada maksudnya sebenarnya, itu mengajarkan kita juga ya untuk jujur, untuk bersyariat. Sebenarnya begitu. Cuman kan orang ngelihatnya pelit amat sih, nyicipin aja nggak boleh. Secara tidak langsung ya, sebenarnya mengajarkan kepada kebaikan sesuai dengan syariat. Saya kira semua agama itu juga mengajarkan kepada kebaikan. Termasuk juga dalam hal jual beli. Ya, Bang Dipo yakin lah, semua agama ini mengajarkan tentang kejujuran, kemudian amanah ya, berkaitan dengan, karena jujur sangat erat kaitannya dengan usaha. Amanah, Nah, saya pengen bertanya sama Coach Wahyu juga berkaitan dengan spiritual marketing. Nah, kira-kira perusahaan mana saja atau produk apa saja yang memang spiritual marketing ini harus diterapkan? Nah, apakah spiritual marketing juga tidak cocok dengan produk yang kita tawarkan? Ada nggak mungkin salah satu contoh yang ini kayaknya nggak perlu nih, karena kita lebih mengedepankan kepada profesionalitas atau karena sudah merasa dia jujur, apakah ini tidak perlu lagi gitu diterapkan strategi ini?
Oke, terima kasih Mas Dipo. Sebetulnya banyak orang yang mungkin melupakan sejarah, orang terlalu bernafsu mempelajari marketing cara konvensional yang pertama diterapkan oleh Bapak Philip Kotler ya. Padahal sebetulnya Nabi Muhammad itu 14 abad yang lalu sudah mengajarkan lebih dulu sebetulnya. Kan beliau selain sebagai nabi, beliau juga seorang pedagang, pengusaha, pebisnis. Yang mana beliau sendiri sebagai role model, beliau melaksanakan langsung sebagai contoh. Itu harus yang kita sering melupakan bahwa sebenarnya spiritual marketing itu bukan hal yang baru, malah justru lebih dulu dibandingkan ilmu marketing sekarang. Nah, perusahaan-perusahaan apa yang cocok melakukan itu ya menurut saya sih semua produk cocok ya bisa dilakukan dengan spiritual marketing. Hanya saja mungkin perusahaan-perusahaan produk-produk yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, misalnya produk-produk miras ya kan? Ya terus kemudian produk-produk yang ketahuan riba, pinjaman itu online dan saya mohon maaf ya teman-teman ya, kayak pinjam-pinjam seperti itu. Kemudian produk-produk yang apapun ya, yang terkait yang money game dan misalnya, lain-lain seperti iya, itu. alasannya MLM mengatakan diri MLM padahal dia itu adalah money game kayak gitu. Itu menurut saya sih kurang pantas ya. Kalau pun itu dilakukan marketing syariah pun, marketing spiritual pun, produk yang dijual pun juga ada bertentangan dengan nilai-nilai agama kita Islam gitu ya. Benar begitu. Iya, jadi bukan hanya terkait pada perilakunya saja spiritual marketing, Produknya tapi juga produknya juga. Jadi produknya itu harus dipilih. Ini saya kira juga tidak bertentangan atau tidak berbeda kok antara prinsip ekonomi yang secara konvensional dan juga yang secara agama. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah dulu itu juga banyak sebenarnya bersesuaian dengan yang diajarkan oleh pakar marketing gitu. Misalnya seperti Philip Kotler itu pasti juga tidak mengajarkan untuk curang kan gitu loh, tapi pasti mengajarkan untuk kejujuran. Seperti itu sih saya kira. Kalau konvensional kan menyasar mindshare dan market share ya. Kalau di spiritual marketing ada tambahan satu lagi, hard sell. Artinya begini, dia Heart yang hati. artinya ada kepuasan batin gitu loh. Setelah dia melakukan hal yang misalnya, Bu, ini barang ini ada cacatnya, saya kasih harga murah karena ada cacatnya, ini masih bersih, jujur. Kalau orang beli kan rasanya ada kepuasan batin yang susah diukur atau dirasakan oleh orang yang benar-benar melakukan itu kan kejujuran itu. Jadi tidak ada rasa tertipu gitu loh begitu. Harganya. Pantesan di diskon ternyata di dalamnya cacat seperti ini. Nah kan enak kalau misalkan diskon karena dikasih tahu oh ini ada cacatnya begini gitu. Jadi kan orang bisa menerima, oh ada cacat begitu di diskon segitu, menerima nggak ya gitu loh. Kalau tahu sebelumnya kan udahlah nggak apa-apa. Nah, gitu kan lebih enak gitu. Jadi jualan jeruk ya, jualan jeruk ada orang nanya, Pak ini jeruknya manis. Kalau dia menjamin jeruk itu manis, katakanlah, insya Allah manis Bu, Pak. Ya, atau saya tadi nyobain manis, gitu. Tapi jadi kan nggak bohong. Seandainya nanti ditemukan yang penjual itu namanya misalkan ada 10 butir, ada 1 butir yang asam misalnya, itu kan jadinya nggak bohong. Tapi kalau jamin manis Bu, pokoknya kalau nggak manis boleh kembali. Ternyata nggak manis. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi berarti nanti kan harus kembali. Cuman mungkin nggak sih kalau rumahnya udah jauh terus cuma 1 butir yang nggak manis kembali kan nggak mungkin gitu loh. Jadi sebaiknya juga tetap ditata mungkin dalam ketika memasarkan produk ya, itu tetap diolah sedemikian rupa supaya ungkapan yang disampaikan itu tidak ada unsur penipuan gitu. Dan ini banyak sih yang untuk perusahaan-perusahaan untuk produk-produk itu sudah menerapkan ya. Kayak misalkan ukuran-ukuran itu sudah tertera dengan jelas berapa liternya. Kan minyak goreng misalnya ya, minyak goreng itu ada kan yang 2 liter, ada yang 1,8. Nah, itu orang kalau nggak jeli dikira 2 liter semuanya dan nanti dianggapnya, yang satu mah bener, yang satu nggak bener, karena yang satu itu ternyata kalau ditaruh di botol saya ukuran 2 liter itu nggak penuh gitu. Padahal sebenarnya dia aja yang nggak jeli. Lihat, sudah 1,8 itu berarti nggak menyalahi aturan lah. Asal gitu. gini, asal konsumen itu ridho dengan apa yang dia sampaikan dan dia nggak merasa tertipu, itu sebenarnya udah menerapkan spiritual marketing. Iya.
Tentunya kalau kita bicara spiritual marketing, ternyata spiritual marketing sejalan dengan ya hukum ekonomi yang kita sudah diajari gitu. Bahkan orang yang seperti Philip Kotler yang tadi sudah disebutkan juga sejalan gitu, bahwa untuk kita berjualan begitu, kejujuran itu harus menjadi nomor satu. Nah, ini kan karakter antara manusia dengan Tuhannya seperti itu. Nah, sebenarnya apakah ini bisa kita rubah begitu kepada karyawan, kepada diri kita sendiri? Karena kan kalau kita bicara tentang spiritual, artinya ada di situ ada ketakutan dia melakukan sesuatu keburukan begitu. Nah, apakah ada pendidikannya dalam hal ini gitu? Nah, bagaimana cara merubah kalau misalnya kita sebagai pimpinan perusahaan ingin merubah karyawan kita agar ya menerapkan gitu nilai-nilai kebaikan atau spiritual marketing itu sendiri. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup pada sesi kali ini. Nah, kami persilakan untuk Coach Ane atau Coach Wahyu dulu. Dari pimpinan perusahaan tadi misalnya, atau dari atasan ke bawahannya ya, itu lebih pada pendekatan saja. Ya. Termasuk juga bisa diterapkan mulai dari rekrutmen. Dari rekrutmen itu sudah ada informasi, nanti di perusahaan begini, nanti begini. Kadang yang orang karyawan itu merasa tertipu adalah ketika misalnya melamar, dibilang gajinya adalah sekian. Misalkan katakanlah berapa, gajinya berapa, 10 juta, oke 10 juta. Dia pikir itu take home pay. Ternyata ketika gajian dia terima itu cuma 8 juta. Loh, kok 8 juta? Kan katanya 10 juta. 10 juta itu kan belum pajak, belum asuransi, belum ini semuanya. Dulu, ya. Saya kira take home pay. Nah, itu harusnya itu memang di kontrak itu jelas. Gitu loh, di kontrak itu jangan abu-abu. Jelas, kemudian nanti apakah angka segitu adalah take home pay atau bukan. Nanti bisa diperjelas juga berarti take home pay saya berapa. Nah, ini juga berlaku untuk calon karyawan ya, ketika nanti di interview dia bilangnya misalkan minta gaji, ada minta gaji berapa, bilang saya minta gaji 10 juta take home pay, berarti dia udah nggak bayar pajak, udah nggak bayar asuransi, dia bawa pulang adalah 10 juta penuh. Nah gitu, nanti masalah asuransi dan sebagainya itu diurus oleh perusahaan. Nah, berarti itu mesti jelas. Perusahaan 10 juta. nambahin, berarti sebenarnya enggak 10 juta. Bisa 11 atau 12 juta. Betul. Nanti ketika 10 juta itu take home pay, di kontrak mungkin tidak lagi 10 juta, tapi angka yang total tadi berapa diambil untuk pajaknya, BPJS. diambil untuk BPJS-nya, untuk asuransi yang lain, sehingga jatuhnya adalah 10 juta take home pay. Nah, gitu. Itu mesti jelas sih. Artinya rekrutmen itu penting ya dalam hal ini, karena ini menjadi dasar karyawan itu akan masuk dan berjuang bersama-sama dengan Betul. Termasuk nanti pekerjaannya apa? Kerjaannya apa? Anda bekerja di sini di divisi ini, nanti job desk Anda adalah begini. Kalau memang nanti ada yang lain, mestinya disampaikan saja, dan nanti Anda diminta untuk membantu pekerjaan lain jika dibutuhkan. Nah, itu kan jadi kan lebih enak. Soalnya kalau nggak begitu, kalau cuman dibilang kerjaan Anda adalah ini, ada pekerjaan yang lain dia nggak mau, nggak ada di kontrak. Kan gitu kan. Padahal kan kalau untuk sisi kemanusiaan ya dia bisa saja, oh ya kerjaan saya sudah selesai, saya membantu teman saya. Itu lebih bagus. Tapi seandainya dia bilang itu kan nggak ada di kontrak, itu juga sah. Ya kan, sah saja, cuman akhirnya sisi kemanusiaannya jadi berkurang. Nah, supaya nggak begitu, enaknya di awal kerjaan Anda ini, tapi nanti kalau kerjaan Anda sudah beres, Anda bisa diminta untuk membantu yang lain jika diperlukan. Nah, lebih enak nantinya. Dan pimpinan itu ngasih contoh, itu lebih enak. Sebenarnya gitu, berpusat di pimpinannya sebenarnya Mas. Karena gini, pengusaha kalau dia ingin membuat perusahaan itu sebagai perusahaan spiritual, itu mulailah dari pimpinan terlebih dahulu, role modelnya. Terus dari pimpinannya, attitude-nya baru turun ke bawahannya, ke jajaran direksinya, pengelola manajemennya. Terus komitmen apa yang dia sampaikan itu tepat dan adil. Contoh gini, saya sering temui karyawan terlambat dipotong gaji, ya kan, potong gaji. Nah, terus bagaimana kalau karyawan berprestasi? Nah, nggak ada rewardnya, loh, kan nggak adil. Ada perusahaan seperti itu. Karyawan terlambat potong gajinya habis lagi ya. Kadang sehari potong sampai 50.000 ya sehari. Kan kasihan kan.
Terus tapi kalau karyawan itu rajin gimana? Kalau ada berprestasi gimana? Nggak ada apa-apanya. Harusnya ada. Punishment and reward-nya. Punishment and reward. Jadi ada selain ada Supaya punish, imbang lah ya. juga ada kasihlah hak apabila dia berprestasi. Misalnya dia Penghargaan. mencapai KPI angka sekian, kasihlah bonus. Itu kan adil ya. Terus apa lagi? Atau begini juga, kalau telat itu dipotong gaji, maka nanti ketika dia itu harus pulang lebih dari waktu yang semestinya, Kalau kasih dia kerja reward. Ya kalau dia kerja. Kalau dia pulang sengaja Iya, dimolor-molorin. nggak boleh. Kemudian dalam hal ke karyawannya ya. Misalnya kontrak 3 bulan. 3 bulan nggak boleh harus dipecat ini karyawan. Harus selesai kontrak dulu. Ada teman saya pernah dulu ngalamin kontrak 3 bulan, nggak sampai 3 bulan langsung dikeluarin. Alasannya nggak perform. Loh, kan belum tentu. Kan dia bilang kontraknya tertulis 3 bulan tanpa perform. Kalau nggak perform baru 3 bulan tinggal dilanjut. Jangan 1 bulan dikeluarin. Iya. Dia terus dulu sampai 3 bulan. Baru setelah 3 bulan dipindahin karyawan yang bersangkutan bahwa Anda kayaknya nggak cocok di perusahaan ini. Mungkin di perusahaan lain Anda lebih cocok. Iya. Kan bisa. Nah, akhirnya sama-sama ridho loh. Itu kan merasa terdolimin ya si karyawannya. Loh, saya kan dikontrak 3 bulan probation, kok baru 1 bulan saya udah dikeluarin? Kan hak saya masih 2 bulan lagi. Di kertas kontrak nggak ada keterangan itu. Nah, itu kan dolim namanya. Baik, Mitra JC, kalau tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita, ada Coach Ani, Coach Wahyu berkaitan dengan spiritual marketing. Sebenarnya hari ini nampaknya tidak cukup untuk membahas ini dalam waktu yang singkat karena spiritual marketing ini selain bicara tentang marketing, kita juga bicara tentang nilai-nilai serta norma dalam melakukan jual beli seperti itu. Yang pasti yang bisa kita ambil titik terang dari pembahasan kita hari ini bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh agama itu sangat baik dan sangat bagus jika diterapkan dalam perusahaan kita atau usaha yang kita miliki seperti UMKM yang saat ini sedang tren ya di masyarakat Indonesia, apalagi pemerintah kita juga sangat fokus terhadap ini. Artinya sekali lagi disampaikan tadi Coach Ani atau Coach Wahyu, yang paling penting dalam hal ini adalah keistiqomahan, komitmen, artinya konsistensi ya. Jika diterapkan ini akan bisa memberikan efek positif bagi perusahaan itu sendiri. Terima kasih Coach Ani, Coach Wahyu. Jadi buat mitra JIC jangan lupa untuk selalu stay tune di Radio JC 107.7 FM mendengarkan program JC Business Coaching, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kami JIC TV, JIC Channel, serta YouTube-nya Coach Ani juga ada nih mitra JC. Silakan untuk bisa di like, comment, dan subscribe Neo Ngaji. Sedangkan untuk Coach Wahyu, Mues Wahyu dan Bintang Research. Nah, banyak banget yang harus kita subscribe ya mitra JC. Tentunya untuk Anda yang ingin lebih kayaknya kurang nih hari ini, nah bisa langsung tanyakan di kolom komentar di YouTube channel. Nanti insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang mitra JC kirimkan. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.